Ini kita akan mock up interview dengan Dokter Gigi Nuzul Reski Ramadhani dengan tujuan prodi periodon ya dok ya. Ya, Dokter ya Nur dok. Dokter Luki merupakan anggota calon award di LPDP jalur LOA ya dok ya, jurus ke Fakultas Universitas Hasanuddin. Betul dok. Baik, Dokter Luki ini percobaan LPDP yang keberapa ya dok ya? Untuk sampai ke tahap wawancaranya, substansi ini baru pertama kali dok. Sebelumnya aku sampai ke skolastik. Oke. Jadi percobaan kedua ya. Oke, baik. Kita mulai ya untuk sesi mock up-nya. Mungkin saya aja dulu mulainya. Ya, Kak Nisa sama Mas Roni. Baik. Silakan, silakan. Oke, selamat Saudari Nuzul telah sampai kepada tahapan substansi. Baiklah, eh, silahkan terlebih dahulu Saudari Nuzul Reski untuk memperkenalkan diri secara singkat dan tujuan spesialisnya kemana? Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu panelis yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nuzul Reski Ramadhani, profesi saya sebagai dokter gigi. Saat ini saya aktif di perusahaan klinik, perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah. Latar belakang saya berasal dari Universitas Hasanuddin dan alhamdulillah saya telah mendapatkan LOA di PPDG Periodonsia di Universitas Hasanuddin pula. Saya merupakan salah satu-satunya dokter gigi di keluarga saya dan tentunya saya akan tetap melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, dokter gigi spesialistik seperti itu. Terima kasih Bapak, Ibu. Saya kembalikan. Oke, Saudari Luki ya panggilannya. Sebenarnya bisa diceritakan alasan saudari untuk melanjutkan spesialis periodon ini apa faktor-faktornya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Motivasi saya atau alasan terkuat saya mengapa saya melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia di balik saya sebelumnya pernah bertugas sebagai petugas khusus Nusantara Sehat di DTPK, Daerah Terpencil Pelosok dan Kepulauan. Dimulai dari saya lulus hingga sekarang, kurang lebih 6 tahun, saya melihat langsung bahwa kebutuhan dokter gigi, khususnya di TPK ini sangatlah tinggi. Namun, ketersediaan dokter gigi spesialistik satupun itu sangat kurang. Terbukti di Maluku Utara, tempat saya mengabdikan diri, dokter gigi spesialis periodonsia itu hanya satu, di mana satu orang ini yang akan menghadapi jumlah dari masyarakat Maluku Utara sekitar 1,3 juta. Selain itu, em, motivasi saya melanjutkan PPDG periodonsia, selain dari faktor eksternal, ada juga faktor internal di mana saya telah menemukan kasus. Kasus tersebut merupakan kasus yang dialami oleh ibu hamil, di mana ibu hamil tersebut terjadi perdarahan yang masif akibat menyikat gigi di pagi hari, di mana keadaan tersebut terjadi di ibu hamil trimester pertama. Hal inilah yang membuat saya saat itu harus melakukan rujukan karena terbatasnya kompetensi yang saya miliki. Dan rujukan tersebut harus dilalui oleh pasien dengan jarak tempuh yang lumayan panjang dan lama, sekitar 8 jam, yang harus melalui akses darat dan juga laut. Hal inilah yang membuat saya berpikir bahwa di Maluku Utara
eh, sangatlah kekurangan dokter gigi spesialistik dalam hal ini dokter gigi spesialistik periodontia untuk mengenangi kasus-kasus tersebut. Selain itu juga motivasi saya yang lain adalah karena saya pada saat perkuliahan dokter gigi di Universitas Hasanuddin, saya mendapatkan Departemen Periodontia, di mana Departemen Periodontia ini merupakan departemen yang saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di bidang tersebut. Dan ternyata terdapat penyakit sistemik yang berhubungan dengan perubahan dalam rongga mulut. Jadi adanya manifestasi penyakit tersebut terhadap rongga mulut seperti itu. Baik, tadi saudari telah menceritakan ada kasus ya, saudari pernah menangani kasus perdarahan masif pada ibu hamil saat mengikat gigi. Menurut saudari, apa landasan bisa terjadi perdarahan masif tersebut? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi, pada ibu hamil akan terjadi perubahan di dalam rongga mulut akibat adanya fluktuasi hormon. Dalam hari ini hormon estrogen dan progesteron. Meningkatnya hormon estrogen dan progesteron ini yang mempengaruhi terjadinya peradangan. Peradangan inilah yang memberikan efek di mana adanya gejala-gejala tersebut. Eh, Tanda klinisnya, pasien akan mengalami perdarahan. Tanda dan gejala klinisnya, pasien akan mengalami pendarahan akibat eh, terjadinya pembengkakan pada gusi tersebut. Pembengkakan ini akibat dari adanya kontribusi dari bakteri-bakteri yang meningkat pada ibu hamil, di mana bakteri ini berinteraksi dengan hormon progesteron dan estrogen tersebutlah yang menyebabkan keadaan dari rongga mulut pasien ini berubah drastis. Dan hal inilah juga yang akan berpengaruh kepada janin, kesehatan janin dan kondisi kehamilan di ibu hamil. Efeknya akan terjadi em, akan terjadi kelainan dalam persalinannya. Dalam hal ini akan terjadi eh, BBLR prematur tanpa atau disertai dengan BBLR. Akan terjadi juga resiko kematian, bahkan resiko terjadinya stunting serta gangguan pertumbuhan anak itu sendiri. Jadi efeknya itu sangat banyak, dan hal ini memang telah ditemukan di Universitas salah satu universitas telah melakukan penelitian terhadap ibu hamil sebanyak 860 ibu hamil dan telah ditemukan ternyata ada eh, kejadian angka prematur pada ibu hamil tersebut di mana terdapat kondisi jaringan periodontalnya mengalami kerusakan, baik kerusakan sedang hingga berat seperti itu. Berarti kasus perdarahan ini bisa terjadi pada siapapun, pada ibu hamil, atau bagaimana? Kemudian, bagaimana langkah saudari melakukan penanganan pada kasus tersebut? Baik, terima kasih. Jadi keadaan ibu hamil yang banyak ditemukan terjadi perdarahan itu biasanya di trimester pertama. Jadi penanganan yang bisa kita berikan, saya sebagai general practitioner atau dokter gigi umum hanya memberikan penanganan kegawat daruratan saja, yakni melakukan resusitasi cairan dan transfusi darah, di mana setelah keadaan kondisi dari pasien tersebut kembali stabil, kita tetap harus melakukan tindakan eksisi, yang di mana eksisi ini merupakan kompetensi dari dokter gigi spesialis periodontia. Dan dokter gigi spesialis periodontia di Maluku Utara hanya ada satu orang, dan itu letaknya di Ternate. Maka pasien dilakukan rujukan sekitar kurang lebih 8 jam untuk mendapatkan akses perawatan spesialistik tersebut. Menurut saudara, mengapa harus dilakukan tindakan eksisi tersebut? Sebenarnya bagian
Apa yang bermasalah pada kasus perdarahan di ibu hamil trimester pertama ini? Dan apa faktor lain selain faktor hormonal yang berpengaruh terhadap kejadian tersebut? Baik, Bu. Em, Keadaan dari ibu hamil tersebut di trimester pertama memang sangat rentan terjadi perdarahan, apalagi pada saat menyikat gigi di pagi hari. Maka kita mengambil keputusan yang paling berat tentunya, tetapi ini yang paling terbaik bagi pasien untuk segera dilakukan tindakan. Karena jika kita membiarkan keadaan tersebut tanpa ada tindakan, keadaan pasien mungkin akan jauh lebih parah, bukan hanya terjadi pada ibu hamilnya, tapi juga akan berdampak pada janin eh, dari ibu hamil tersebut. Makanya kita harus melakukan rujukan pada saat itu juga. Kemudian eh, apa tadi pertanyaan yang keduanya, Bu? Bagian apa yang dieksisi? Jadi ya baik. Di dalam rongga mulut pasien, ibu hamil di trimester pertama akan terjadi pembesaran gingiva atau pembesaran gusi di daerah papila interdental atau di daerah bagian labial rahang atas. Biasa ditemukan adanya lesi kemerahan, di mana lesi tersebutlah yang kita lakukan tindakan eksisi agar tidak terjadi lagi peradangan yang lebih lanjut seperti itu, agar tidak lagi juga terjadi perdarahan yang tentunya pasti akan berdampak bukan hanya pada ibu hamil tapi juga terhadap janinnya. Oke. Berarti saudari akan kembali ke Maluku Utara ya. Di rumah sakit mana itu tepatnya? Ya, Bu. Jadi saya mendapatkan rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Maba, Kabupaten Halmahera Timur, di mana Kabupaten Halmahera Timur ini letaknya di Maluku Utara. Di daerah tersebut merupakan tempat saya mengabdikan diri selama kurang lebih 3 tahun sebagai dokter gigi PTT dan dilanjutkan sebagai dokter gigi Nusantara Sehat. Dan tentunya karena saya telah mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit tersebut dan saya telah mengalami banyak hal di daerah tersebut tempat saya mengabdi, saya akan kembali melakukan kontribusi yang terbaik yang bisa saya berikan. Oke. Untuk rumah sakit di Halmahera Timur sendiri itu ada berapa dokter spesialistik gigi secara keseluruhan? Di dok di baik Bu, di Rumah Sakit Umum Daerah Maba, Halmahera Timur Maluku Utara ini belum memiliki satupun dokter gigi spesialistik, di mana dokter gigi spesialistik ada 9 dan kesembilan pun itu tidak ada dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Maba. Hanya ada dokter obgyn, dokter bedah, dokter anestesi dan dokter anak. Untuk dokter gigi hanya ada dokter gigi umum tanpa ada dokter gigi spesialistik. Kenapa harus periodon? Sedangkan kita tahu kasus yang lebih banyak itu konservasi gigi, seperti kasus infaksi gigi, gitu, atau spesialistik prosto. Kenapa harus periodon ini yang harus saudara pilih? Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya memiliki alasan saya memilih PPDG Periodontia ada beberapa faktor. Ada faktor ekstrinsik dan intrinsik, di mana faktor ekstrinsik tadi bahwa di Maluku Utara eh, tingkat kejadian BBLR ini kedua terbesar di Indonesia. Kemudian di mana BBLR ini atau terjadinya keadaan prematur dengan atau disertai BBLR ini tentunya ada hubungan erat dengan kesehatan gigi dan mulut di bidang periodonsia. Kemudian yang kedua, kebutuhan dokter gigi spesialis periodonsia di Maluku Utara tentunya sangat tinggi. Terlihat bahwa dokter gigi spesialistik periodonsia hanya satu di Maluku Utara dan itu pun terpusat di daerah perkotaan di Ternate. Kemudian yang ketiga, em,
Penyakit periodonsia ini ditemukan di seluruh dunia sekitar 90% dari populasi, di mana 10-30%-nya merupakan ibu hamil. Dan hal inilah yang menjadikan saya termotivasi untuk kembali mengabdikan diri di DTPK Haltim Maluku Utara ini karena saya melihat latar belakang tersebut, melihat populasi dan angka kejadian yang sangat berhubungan erat dengan ilmu dari periodensia seperti itu, Ibu. Oke. Saudari tadi udah dapat LOA ya dari Universitas Hasanuddin. Hmm. Sebenarnya Alhamdulillah. apa sih memilih Universitas Hasanuddin? Alasan saya memiliki alasan terima kasih Bu, maaf, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya mengapa memilih Universitas Hasanuddin untuk melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialistik periodontia ada beberapa faktor, di mana faktor ekstrinsik, eh, Universitas Hasanuddin merupakan universitas terbaik dan terbesar di Indonesia Timur. Kemudian Universitas Hasanuddin juga rutin melakukan kegiatan eh, lomba, dalam hari ini lomba Pekan Ilmiah Nasional, di mana Pekan Ilmiah Nasional ini merupakan salah satu ajang bergengsi ajang bergengsi bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, di mana Unhas, khususnya Fakultas Kedokteran Gigi, alhamdulillah mendapatkan peringkat pertama di ajang bergengsi ini di apa di Pekan Ilmiah Nasional tahun 2024 ke 34. Kemudian selain itu Unhas masuk dalam pemeringkatan universitas terbaik di dunia, di mana Unhas peringkat ke-8 dari 12 universitas terbaik yang ada di Indonesia. Kemudian faktor lain, kenapa memilih Universitas Hasanuddin mengapa memilih PPDG Spredonsilia di Universitas Hasanuddin? Ada 3 faktor, ada faktor akademis, organisasi, dan juga faktor personal. Faktor akademis ini yang pertama, Unhas telah memiliki akreditasi ASIIN, di mana merupakan akreditasi lembaga internasional yang berasal dari Jerman. Yang akreditasi ASIIN ini belum dimiliki oleh PPDG Spredonsia selain Unhas. Kemudian yang kedua, Unhas memiliki pendidikan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang bekerja sama dengan Tersedia eh, ya? BPJS. Jadi akan memudahkan Iya, bagi kalau kita enaknya sebagai ada residensi untuk sama kan? Kemungkinan sih enggak. Soalnya eh, terima kasih. Saya lanjut. Jadi yang alasan saya memilih Unhas sebagai tempat saya melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialistik ada 3 faktor, faktor akademis, personal, dan juga organisasi. Yang akademis tadi karena Unhas memiliki akreditasi ASIN. Yang kedua, Unhas memiliki rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang bekerja sama dengan BPJS sehingga cakupan dari eh, kasus atau perawatan yang akan didapatkan lebih bervariatif, kompleks, dan juga lebih eh, banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga, Unhas merupakan salah satu universitas yang eh, memiliki kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri, salah satunya di Tokushima University, University of Malaya, dan China Medical University, di mana kerjasama ini akan berefek kepada ilmu yang lebih terupdate di bidang internasional seperti itu. Jadi akan ada nanti kuliah tamu yang diberikan oleh
kami yang dimana selain kuliah tamu ini juga akan ada studi exchange. Jadi akan ada kesempatan untuk kita melakukan kuliah atau melakukan penelitian di universitas tersebut. Kemudian faktor lain yakni faktor organisasi di mana PPDGS Unhas ini berfokus pada pengabdian masyarakat, di mana memang saya dari semenjak saya menjadi dokter gigi di tahun 2018, saya sudah mengabdikan diri kurang lebih selama 6 tahun untuk menjadi dokter gigi di daerah terpencil, pelosok, dan kepulauan. Hal inilah yang menjadikan juga saya tertarik kenapa saya memilih PPDGS Unhas karena PPDGS Unhas berfokus pada pengabdian masyarakat dengan melakukan kegiatan rutin berupa bakti sosial yang tidak hanya PPDGS Periodonsia saja, tetapi PPDGS yang memiliki kerjasama lintas departemen dengan Departemen PPDGS Penyakit Mulut. Oke. Kemudian Berarti Mbak eh, Luti udah ini ya, udah matang ya persiapannya untuk memasuki PPDGS di Unhas. Berarti udah ada rencana tesisnya dong ya? untuk rencana tesis beberapa pekan yang lalu, karena saya telah memiliki LOA, jadi saya sempat mencoba untuk melakukan koordinasi dengan dosen yang ada di PPDG Sperio Unhas, salah satunya eh, dokter gigi Arni Irnawati Jais SPP Rio Konsultan. Beliau cukup banyak membantu dalam hal rencana saya akan melakukan penelitian seperti itu. Rencananya tentang apa Kemarin tesisnya, Dokter Luki? rencana tesis yang akan saya eh, rencananya yang akan saya lakukan penelitian pada saat memasuki residensi itu mengenai hubungan antara penyakit periodontal dengan medical compromise, di mana medical compromise ini suatu keadaan medis di mana kita harus melakukan eh, koordinasi atau banyak diskusi dengan dokter dokter yang bersangkutan. Misalnya, medical compromise ini seperti adanya kelainan metabolik, keadaan ibu hamil tentunya, di mana saya memang berfokus pada keadaan ibu hamil tersebut. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, boleh dipaparkan kontribusi yang akan saudari lakukan? Baik, terima kasih. Kontribusi yang akan saya berikan, saya membagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, kontribusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di mana jangka pendek ini tentunya bukan hanya pada saat saya lulus, tapi pada saat saya masuk ke dalam dunia residensi. Saya selain melakukan kegiatan mengikuti kegiatan kurikulum, tentunya saya juga akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat atau sebagai volunteer non-profit. Karena em, memang passion saya adalah dari dulu sangat aktif dalam kegiatan volunteer. Salah satunya itu mungkin yang berkaitan dengan BKGN, di mana BKGN ini merupakan Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang dilakukan setiap tahunnya dengan mengadakan perawatan gigi. Kalau di bidang periodonsia berarti kita melakukan perawatan scaling atau pemeriksaan gigi gratis kepada masyarakat. Kemudian selain itu, pada saat saya telah menyelesaikan pendidikan saya, jangka pendek menengahnya, tentunya saya akan melakukan koordinasi di rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah Maba di Haltim Maluku Utara bahwa saya akan lulus dan saya akan memastikan bahwa sarana dan prasarana ataupun perencanaan anggaran yang
harus ataupun ataupun apa ya, dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah ini harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung saya untuk menjalankan kemampuan saya sebagai seorang dokter gigi spesialistik seperti itu. Dan tentunya saya akan juga turun tangan membantu untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut. Saya sebagai dokter gigi perusahaan di tambang nikel ini sudah 2 tahun dan saya mengikuti beberapa informasi, salah satunya adanya CSR, di mana CSR ini merupakan salah satu eh, departemen di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap sosial perusahaan, dalam artian ada kewajiban dari perusahaan untuk memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat di lingkar tambang. Dan kegiatan CSR ini salah satunya adalah memberikan bantuan alat medis di rumah sakit, dan ternyata pernah melakukan juga bantuan di Rumah Sakit Umum Daerah Maba yang nantinya akan saya lakukan kontribusi di rumah sakit tersebut. Dan semoga di tahun yang akan datang pada saat saya lulus, saya masih bisa melakukan koordinasi dengan baik di perusahaan ini terkait dengan bantuan dari perusahaan tambang agar sarana dan prasarana dari Rumah Sakit Umum Daerah Maba tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian, tentunya setelah sarana dan prasarana tersebut terpenuhi, saya akan melakukan 2 aspek, yakni aspek pertama adalah aspek pelayanan klinis dan aspek penguatan kapasitas lokal. Di mana aspek pelayanan klinis ini tentunya saya akan membuat layanan terpadu preodonsia untuk melakukan tindakan eh, pada masyarakat yang memerlukan tindakan klinik spesialistik seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan aspek penguatan kapasitas lokal di mana akan ada kerjasama lintas program dari saya dokter gigi spesialistiknya dengan kader-kader yang ada di KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas. Tentunya saya juga akan melibatkan dokter gigi umum, di mana dokter gigi umum ini sebagai garda terdepan di FKTP yang langsung menemukan keadaan pasien dalam keadaan memang perlu melakukan tindakan spesialistik. Jadi saya akan melakukan penguatan kapasitas lokal tersebut dengan memberikan workshop, seminar ataupun workshop ataupun seminar yang mungkin ke depannya akan membantu masyarakat yang ada di daerah wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Maba. Oke. Kem- Silakan lanjut. Kemudian Oh ya, baik, terima kasih Bu. Kemudian selain itu tentunya saya akan tetap melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di mana pada saat saya di universitas, pada saat saya mengikuti program Nusantara Sehat di Maba, di Halmahera Timur ini, saya memiliki program inovasi di mana program inovasi tersebut merupakan program untuk melakukan bakti sosial di daerah terpencil pelosok dan kepulauan. Salah satunya di Desa Patlean yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan, dan alhamdulillah saya berhasil untuk mengajak seluruh tenaga medis yang ada di Puskesmas wilayah kerja Halmahera Timur untuk kontribusi bersama-sama bersinergi untuk melakukan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah kegiatan ini berlangsung dengan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Bupati dan juga tentunya support dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Maluku Utara di Pulau-Pulau Halmahera ini. Dan kegiatan ini berhasil melakukan kegiatan yang mencakup 7 kegiatan, di mana yang salah satunya kita melakukan USG pada ibu hamil, melakukan hitanan massal pada masyarakat suku Togutil yang mualaf, kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dan pencabutan gigi. Tentunya ada juga dental health education, cara menyikat gigi yang baik dan sikat gigi massal. Ada juga pemeriksaan darah PHBS dan juga em,
kegiatan eh ada 7 ya, kayaknya udah 7. Ya maksudnya tujuh itu kami sudah lakukan tindakan dan alhamdulillahnya kegiatan ini eh, sangat diharapkan oleh Bapak Bupati untuk ada di setiap tahunnya. Mungkin salah satu kegiatan bakti sosial di DTPK ini juga yang akan saya terus lanjutkan ke depannya menjadi kontribusi saya di jangka eh, menengah dan jangka panjang seperti itu. Kemudian di jangka panjang tentunya saya akan mengupdate ilmu saya dan juga memberikan pelatihan, seminar, workshop di Persatuan Dokter Gigi Periodontia di Indonesia dan semoga saya bisa ikut berpartisipasi dengan aktif memberikan pelatihan dan juga workshop ataupun hands-on kepada dokter gigi yang ada di Indonesia khususnya di Maluku Utara seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nuki. Selanjutnya boleh kita lanjutkan ke Mas Syahroni. Silakan Mas Syahroni. Oke, terima kasih Mbak Nuki ya. Halo Ya Mbak Mas, Nuki, ya halo Mas. ini udah percobaan kedua ya. Katanya Ya tadi Mas. Mbak Nuki, percobaan kedua artinya 2 semester Mbak Nuki apa nunggu gitu ya waktunya lama atau 1 tahun. Kenapa nggak nyoba beasiswa lain, nyari beasiswa lain? Kepikiran nggak? Apa nggak ada beasiswa lain gitu kan? Gimana Baik Mbak Pak. Nuki? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk beasiswa lain selain LPDP, sebenarnya saya sudah mengusahakan hal tersebut semenjak tahun 2018, di mana saya mengikuti program penugasan khusus Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan. Salah satu tujuan saya adalah berharap mendapatkan reward dari pemerintah berupa dukungan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis. Namun pada saat itu di tahun 2021 akhir, bantuan beasiswa bagi pasca penugasan khusus Nusantara Sehat telah dihapuskan untuk PPDGS, hanya tersisa untuk PPDS saja. Jadi, em, saya telah mengusahakan hal tersebut, namun karena sudah tidak ada lagi PPDGS di bantuan beasiswa dari Kemenkes, makanya saya beralih untuk bantuan beasiswa dari LPDP seperti itu, Pak. Oke oke oke. Jadi ini pilihan terakhir gitu ya, karena nggak ada alternatif lain gitu ya. Oke, lanjut Mbak Nuki. Ini kan Mbak Nuki seorang dokter nih, dokter gigi kan ya. Iya, Pak. Terus mau sekolah lagi, mau jadi dokter gigi lagi ya. Insya Allah dokter gigi spesialistik, Pak. Apa bedanya Mbak Nuki? Sama-sama jadi Eh, dokter tuh kan. ya, terima kasih, Pak. Sekilas mungkin sama, Pak, tapi tentunya hal ini sangat jauh berbeda karena kita akan dibatasi oleh aturan-aturan dan kompetensi yang dimiliki. Dokter gigi umum tentunya akan melakukan praktek yang sesuai dengan kompetensinya, yang dimana kompetensinya ini tidak akan jauh lebih spesifik atau lebih mendalam jika kita telah menjadi dokter gigi spesialistik periodontia. Eh, saya memilih PPDG periodontia karena memang keadaan di lingkungan saya pada saat saya mengikuti program pendidikan dokter gigi umum di Unhas itu, saya sudah akrab dengan Departemen Periodontia hingga saya mengabdikan diri pun mendapatkan kasus yang serupa, yang dimana saya dokter gigi umum saat itu tidak bisa melakukan tindakan apapun karena terbatasnya ilmu dan juga keterampilan serta kompetensi yang tidak boleh saya langgar.
Mungkin bisa saja saya melakukan tindakan tersebut, tapi tindakan tersebut mungkin akan menyalahi kode etik. Dan hal inilah yang membuat saya harus melanjutkan pendidikan saya sebagai dokter gigi spesialis periodontia. Oke, jadi supaya jadi dokter profesional lah gitu ya. Betul, Pak. Iya. Oke, Mbak Nuki, kenapa kan LPDP kan mewadahi bila ada penerima beasiswanya yang mau kuliah ke LN gitu ya. Kenapa pilih ke dalam negeri dan kampus yang sama lagi dengan kampus S1-nya tuh? Kenapa nggak LN aja? Halo, Ken- Iya, Pak. Halo. kedengaran nggak tadi? Kedengaran, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih untuk melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis di dalam negeri dibandingkan luar negeri? Yang pertama tentunya saya akan lebih mudah dalam pengaplikasian ilmu saya terhadap kasus-kasus yang saya temukan di masyarakat Indonesia langsung. Jika saya melakukan melakukan atau memilih melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialistik periodontia di luar negeri, mungkin ilmunya akan sama, tapi dalam pengaplikasian tindakannya atau kasus-kasus tertentu tidak mungkin sama dari satu negara ke negara yang lain. Makanya saya memilih dalam negeri karena memang saya fokus kasus-kasus yang banyak ditemukan di negara Indonesia ini, di mana ternyata di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku Utara ini, banyak kasus-kasus yang saya temukan, yang saya tertarik mempelajari kasus tersebut di bidang periodonsia, di mana PPDG Periodonsia ini saya pilih pun di Unhas karena di Unhas merupakan salah satu universitas terbesar dan terbaik di Indonesia Timur dan tentunya kasus-kasus yang saya temukan pun tidak jauh dari kasus-kasus yang ada di masyarakat di Indonesia bagian timur tersebut seperti itu, Pak. Oke, Mbak Nuki, eh, gini pahit-pahitnya misalnya ya, pahit-pahitnya, naudzubillah ya, Mbak Nuki nggak belum beruntung misalnya pada kesempatan kedua ini. Mbak Nuki mau bagaimana? Sementara Mbak Nuki sudah punya LOE-nya tuh. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ini pertanyaan yang sangat sulit saya jawab. Namun saya coba untuk menjawab dengan real bahwa kami, jika ingin melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis, tentunya tidak boleh berharap 100% ke pemberi beasiswa dalam hal ini mungkin LPDP karena ada hal-hal yang di luar dari tanggung jawab dana yang telah diberikan LPDP. Oleh sebab itu, saya alhamdulillah memiliki dana saving yang memang saya sudah sediakan karena dari dulu saya sudah berniat untuk melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis ini. Oleh sebab itu, eh, kalau saya belum beruntung, qadarullah akan saya tetap melanjutkan proses pendidikan dokter gigi spesialis ini karena saya telah istilahnya sudah jauh dalam melangkah, di mana saya sudah memiliki LOA, di mana LOA ini merupakan hal yang sangat mahal juga menurut saya dan tidak boleh saya lepaskan. LOA yang saya dapatkan ini mendapatkan defer 1 semester, Pak, dan tidak boleh lagi defer di semester selanjutnya. Dan saya harus mengambil mata kuliah ini di bulan Juli, Agustus, seperti itu. Jadi tetap saya akan berdoa, berusaha maksimal, dan berharap yang terbaik. Dan semoga harapan saya mendapatkan bantuan beasiswa LPDP ini untuk meraih cita-cita saya sebagai dokter gigi spesialis periodontia dan dapat berkontribusi bagi negara ini. Seperti itu, Pak. Oke, dari saya cukup Mbak Nuki. Mungkin lanjutkan Mbak Nisaul, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, selamat malam Mbak Nuki. Selamat malam, Ibu Nisa.
Gimana Mbak kabarnya hari-hari terakhir ini dengan kesibukannya? Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah setiap keadaan, Bu. Soalnya saya di perusahaan ini sebagai dokter gigi satu-satunya dari 40 dokter yang ada, dan saya menangani pasien hampir setiap hari, meskipun tanggal merah ataupun hari raya besar, saya tetap masuk. Jadi untuk kegiatan sehari-hari, kalau dikatakan sangat padat dan sangat sibuk, Alhamdulillah sudah beberapa kali diinfus juga. Oh, oh dokternya juga bisa diinfus ya. Ya, iya Ibu, dokter juga manusia. Oke, gimana Mbak dengan apa keseharian bekerja di lokasi tambang? Kemudian sebelum bekerja di sini kan Mbak juga pernah ada pengalaman pengabdian di DTPK dan juga ikut kegiatan program Nusantara Sehat. Apa yang berbeda dari kedua hal itu, Mbak? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Dua hal yang tentunya sangat berbeda. Satu, mengabdikan diri kepada negara di daerah terpencil pelosok dan kepulauan, dan satunya mengabdikan diri di salah satu instansi, di mana instansi ini bukan hanya kepentingan negara kita, tapi juga kepentingan dari negara lain. Dalam hal ini Cina dan beberapa negara Eropa yang bekerja sama dengan perusahaan tambang nikel ini. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, tentunya masyarakat-masyarakat yang saya temui sangat jauh berbeda. Eh, di DTPK saya menemukan kasus-kasus yang bervariatif. Tentunya juga kasus ibu hamil yang pernah saya temui terjadi perdarahan dan harus saya lakukan rujukan. Sedangkan di perusahaan saya banyak berinteraksi dan saya banyak berinteraksi dengan pekerja tambang, di mana pekerja tambang ini ternyata memiliki tingkat derajat kesehatan gigi dan mulut yang sangat rendah. Hal inilah yang menjadi eh, kurangnya produktivitas yang mereka bisa lakukan, terhambatnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka bisa maksimalkan, tapi karena kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulutnya, em, pegawai tambang ini bisa tidak masuk kerja atau bahkan bisa dapat sanksi hanya karena kesehatan gigi dan mulutnya yang tidak baik akibat dari pengetahuan giginya yang kurang. Ternyata dari kedua hal tersebut yang membuat saya sadar bahwa em, perlu dilakukan edukasi bukan hanya di masyarakat pada saat kita mengabdikan diri di TPK. Ternyata edukasi juga sangat penting bagi para pekerja tambang di sini karena mereka hanya berfokus pada kesehatan fisik tubuhnya saja tanpa memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya seperti itu. Kasus-kasus pun tentunya sangat bervariasi pada saat saya di DTPK, menemukan juga pasien-pasien yang datang dari jauh yang harus menempuh jarak berkilo-kilometer menggunakan akses laut dan darat demi bertemu dengan saya, dan itu merupakan salah satu hal yang sangat berkesan pada saat saya di DTPK. Sedangkan di sini eh, mereka sangat mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Meskipun juga ada beberapa pekerja tambang yang berlokasi di daerah kilometer 15, 30, 40 yang sekitar 2 jam perjalanan darat yang harus mereka tempuh untuk bertemu dengan saya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Dari jawabannya Mbak Nuki berarti boleh saya simpulkan kalau pengalaman di DTPK itu justru lebih menjadi titik balik di hidupnya Mbak Nuki ya dibanding pengalaman kerja di perusahaan tambang yang sekarang. Iya, Bu, betul sekali. Jadi titik balik saya menemukan makna hidup sesungguhnya pada saat saya melihat langsung keadaan masyarakat di daerah terpencil pelosok dan kepulauan khususnya di Maluku Utara ini sangat memiliki keadaan kesehatan gigi dan mulut yang tingkat derajatnya itu sangat rendah. Dan hal itu yang memotivasi saya bahwa
masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pinggiran ini, juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang setara dengan masyarakat-masyarakat yang ada di perkotaan. Oke, ini di perusahaan tambang dari 2023 ya, Mbak? Terjadi Iya, Bu, betul. 2023, kemudian tadi jawaban dari pertanyaannya Pak Suharni juga lulus tidak lulus beasiswa ini tetap akan melanjutkan pendidikan. Berarti status dari pekerjaan sekarang berhenti berarti? Baik, Bu. Di perusahaan tambang, kita tidak memiliki jangka waktu kerja. Kita berstatus pegawai yang di mana perusahaan tersebut ada berdiri. Kita jika berkenan untuk mengikuti lama dari perusahaan tersebut, kita akan tetap menjadi pegawai tersebut. Jadi nggak ada batas waktu. Pegawai yang tidak berbatas waktu. Jadi sampai dengan kita pensiun. Eh, Cuman memang dari awal pada saat melakukan wawancara untuk masuk ke perusahaan ini, saya ditanyakan untuk bisa berapa lama. Dan saya menjawab dengan apa adanya. Saya memiliki keinginan untuk melanjutkan dokter gigi spesialis dan kemungkinan besar saya akan melakukan pengabdian di perusahaan ini selama 2 tahun. Dan alhamdulillah kurang lebih 3 bulan sebelum 2 tahun saya sudah mengurus resign nantinya dan alhamdulillah resign tersebut pun setelah di ACC oleh eh, deputy manager dan juga manajer dari klinik ini. Insya Allah nanti di bulan Juni saya akan melakukan farewell party. Saya akan resign dari perusahaan ini. Insya Allah di bulan Juli Agustus saya akan melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis saya. Seperti itu. Oke, kalau tadi Mbak Nuki sampaikan sudah punya dana saving untuk melanjutkan ke pendidikan dokter gigi spesialistik, artinya cukup, artinya lebih dari cukup dong penghasilan yang Mbak Nuki sudah peroleh selama ini, termasuk mungkin di perusahaan tambang ini. Apa nggak sayang Mbak sudah bekerja, saya rasa sih stabil ya secara finansial bekerja di perusahaan tambang, lalu kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialistik, dan nanti setelah studi pun kembalinya ke DTPK. Apakah secara penghasilan nanti tidak akan downgrade? Gimana itu pendapatnya Mbak? Baik, terima kasih. Em, jadi tujuan saya menjadi dokter gigi spesialis periodonsia bukan hanya material saja, tetapi memang saya memiliki passion menjadi dokter gigi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya di perkotaan, tapi juga di daerah pelosok, seperti yang saya jalani selama saya lulus menjadi dokter gigi. Saya telah mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman yang saya dapatkan selama ini untuk mencoba agar ilmu saya ini bermanfaat bagi banyak orang, khususnya di daerah, di masyarakat yang selama ini sangat sulit dalam akses atau layanan atau dalam mendapatkan layanan kesehatan gigi dan mulut. Jadi memang niat saya bukan hanya untuk materi saja, tentunya kita sebagai manusia memerlukan materi ya dalam menjalankan hidup, tapi saya memiliki passion bahwa saya harus lebih banyak kontribusi, bukan hanya di daerah perkotaan, tapi juga di daerah pinggiran. Karena kenapa saya memilih LPDP? Karena saya rasa LPDP ini dapat menjadi mitra strategi saya untuk menjalankan misi saya sebagai dokter gigi yang bisa berkontribusi atau bisa ikut serta dalam pemerataan dokter di daerah terpencil, pelosok, dan kepulauan di Indonesia. Seperti itu, Ibu. Dan tentunya dana yang saya kumpulkan tidak sebanyak dana yang mungkin akan diberikan oleh LPDP. Jadi meskipun saya memiliki dana saving, tidak menutup kemungkinan akan ada dana-dana yang lain yang mungkin eh,
Itu akan dulu. Cepat. butuhkan seperti itu. Makanya dengan adanya bantuan dari LPDP, niat saya dan passion saya ini akan tetap teguh seperti itu. Oke, Mbak Nuki sudah menikah, Mbak? Alhamdulillah belum Ibu. Jadi saya masih fokus berkarir dan fokus pendidikan. Oke, apakah nanti selama studi ada rencana untuk menikah? Rencana untuk menikah dalam proses menjalankan studi, mungkin ini suatu keputusan yang sangat berat karena saya tipe orang yang harus fokus dalam satu hal, tapi jikalau ternyata dalam proses pendidikan dokter gigi spesialis saya telah menemukan ritmenya, saya bisa mengatur waktu dengan baik, memanajemen waktu saya dengan baik tanpa menyampingkan salah satu pihak, baik itu pendidikan saya ataupun pasangan saya, mungkin saya akan berpikir untuk menikah jika memang jodohnya sudah ada. Tapi jikalau memang saya menilai diri saya belum sanggup untuk menjalankan dua proses sekaligus sebagai seorang yang harus mengabdi sama suami dan mengabdi kepada, maksudnya menjalankan pendidikan saya sebagai mahasiswa residensi dan saya tidak sanggup uh, untuk memilih untuk menjalankan keduanya dan memilih salah satu dan harus memilih salah satunya, mungkin saya akan tetap fokus untuk menyelesaikan pendidikan saya di mana PPDG Prudensia Unhas ini memiliki 6 semester. Jadi saya akan em, menjalankan proses studi saya selama 3 tahun. Semoga di dalam jangka waktu 3 tahun itu tidak lama bagi saya untuk fokus dengan diri sendiri sebelum menikah seperti itu. Oke, berarti dari keluarga dan orang-orang terdekat mendukung keputusannya Mbak Nuki ya untuk fokus di pendidikan dokter gigi spesialistik karena waktunya cukup lama ya Mbak, 3 tahun. Insya Kemudian, Allah. ya, kemudian nih setelah studi tadi berkeinginan untuk mengabdi di Halmahera ya, di daerah Iya, Bu. Halmahera. Eh, in case nanti Mbak Nuki menikah, kemudian pasangannya tidak ada di lokasi yang sama dengan lokasi yang Mbak Nuki tuju untuk menjadi pengabdian, karena kan rekomendasinya dari sini ya. Itu gimana nanti Mbak? Apakah akan berubah haluan nih jadinya pengabdiannya di dekat suami saja gitu, biar fokus, biar keluarga dan pekerjaan itu tidak ada yang ditinggalkan atau bagaimana? Hmm, Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Em, Hal ini sebenarnya sudah saya perpikirkan jauh sebelum saya memutuskan untuk lanjut pendidikan dokter gigi spesialis. Em, saya tentunya akan melakukan diskusi dan penyatuan visi misi dengan pasangan saya. Saya akan mengutarakan bahwa saya jikalau insya Allah mendapatkan dukungan dari beasiswa LPDP ini, tentunya saya telah mengikat diri bahwa saya akan berkontribusi ke daerah di mana saya mendapatkan rekomendasi, yang rekomendasi ini saya gunakan untuk mendaftar beasiswa. Maka saya akan meminta izin kepada pasangan saya untuk menyelesaikan tanggung jawab saya untuk mengabdikan diri dan berkontribusi sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan oleh pihak LPDP seperti itu. Em, Kemungkinan besar kalau suami yang tidak ikut dengan saya berarti kita akan LDM untuk sementara waktu seperti itu. Oke, saya baca di CV dulu orang tua sempat tidak merestui Mbak Nuki untuk mengambil jurusan dokter gigi ya. Itu alasannya kenapa Mbak? Dan bagaimana cara Mbak Nuki meyakinkan orang tua Mbak Nuki kalau memang dokter gigi ini pilihan terbaik untuk hidup Mbak Nuki? Ya, baik Bu, pertanyaannya eh, flashback ke hal tersebut memang penuh perjuangan, suka duka, karena eh,
Cita-cita saya menjadi dokter gigi itu sudah ada semenjak kecil, di mana sangat berkesan pada saat saya melakukan perawatan gigi ke dokter gigi, di mana yang seharusnya saya takut, ternyata dokter gigi tersebut dapat men-treat saya dengan baik sehingga perawatan yang saya dapatkan itu sama sekali painless, tidak ada rasa sakit. Dan itulah salah satu hal kecil tapi berdampak besar bagi saya, memotivasi saya untuk menjadi dokter gigi tanpa mengetahui bahwa ternyata dokter gigi itu untuk mencapai hal tersebut butuh biaya yang besar. Di satu sisi, orang tua saya basic bisnisnya itu mengenai suplemen kesehatan. Jadi berharap saya anaknya dapat melanjutkan dengan saya masuk ke fakultas selain dokter gigi yakni fakultas farmasi menjadi apoteker, mungkin akan memudahkan beliau untuk melanjutkan passion dari mereka tanpa saat itu memikirkan apa yang seharusnya dan sebaiknya mereka support dari pilihan saya. Alhamdulillah, saya bisa meyakinkan orang tua saya dengan sebelumnya itu saya mengikuti dulu kemauan orang tua. Alhamdulillah saya lulus di Fakultas Farmasi, membuktikan bahwa saya berbakti kepada kedua orang tua saya dengan mengikuti keinginannya. Tetapi pada saat itu saya meminta juga kesempatan untuk mendapatkan atau meraih cita-cita saya bisa menjadi seorang dokter dengan masuk di Fakultas Kedokteran Gigi. Dan alhamdulillah hal tersebut saya dapat buktikan dan hal ini yang menyebabkan orang tua saya berubah drastis, eh, mendukung saya 100%, memenuhi semua kebutuhan saya pada saat saya sudah lulus di Fakultas Kedokteran Gigi dan menjalani proses pendidikan dokter gigi tersebut. Jadi memang harus ada upaya dan kesungguhan serta memperlihatkan bahwa kita ini bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita seperti itu. Dan alhamdulillah setelah lulus, orang tua pun ternyata yang sangat bangga, yang sangat mungkin kalau mau dilihat eh, flashback ke belakang, kenapa nggak dari dulu saya dukung anak saya menjadi dokter gigi seperti itu. Tapi alhamdulillah semua ada hikmahnya bahwa eh, segala sesuatu yang kita sudah niatkan, kalau kita sudah bersungguh-sungguh, insya Allah kita pasti akan mendapatkan hal tersebut. Kalau boleh tahu Mbak Nuki ini ada berapa orang bersaudara dan anak keberapa? Baik Bu, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kakak saya pertama laki-laki kerja di instansi pajak, lulusan dari STAN. Kemudian saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia kerja di salah satu perusahaan swasta juga, perusahaan dari Yusuf Kala. Kemudian yang keempat, staf pengajar lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab. Dan yang kelima ini yang perempuan, yang awalnya saya pikir saya sendiri jadi perempuan satu-satunya. Jadi Alhamdulillah ada terakhir yang kelima ini perempuan, jadi saya tidak sendiri perempuan, saya tidak sendiri satu-satunya anak yang mendapatkan 3 bodyguard sekaligus. Tapi alhamdulillah ada adik saya dan saya sangat bersyukur dia ada dan dia sekarang lagi pendidikan S2 bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Seperti itu. Oke, berarti boleh dibilang eh, orang tua ini, orang tuanya Mbak Nuki ini sangat mensupport sekali anak-anaknya untuk eh, mencapai pendidikan tinggi ya. Terbukti anak-anaknya sekarang sudah bekerja semua dan yang terakhir juga sedang S2 gitu. Ya, Berarti secara dukungan dari keluarga itu tidak ada masalah. Lalu sepanjang pengalaman hidup Mbak Nuki, apa sih yang menjadi hal tersulit yang Mbak Nuki hadapi, yang menjadi pengalaman yang mungkin bisa mengubah hidup Mbak Nuki lah sepanjang ini? Karena dari orang tua sepertinya tidak ada masalah gitu. Mungkin juga saya rasa keluarganya sangat harmonis ini kalau dari apa yang disampaikan Mbak Nuki. Lalu ada nggak hal tersulit yang Mbak Nuki hadapi sepanjang hidup Mbak Nuki sejauh ini? hmm, hal tersulit yang saya hadapi selama ini.
mungkin mengenai eh, kesehatan mental. Dalam artian saya mencoba untuk mengenali diri saya sendiri karena saya sebagai dokter akan banyak menerima hal-hal yang bukan hanya positif, hal-hal yang negatif seperti keluhan-keluhan pasien, di mana saya tetap harus mengontrol pikiran saya agar tetap positif meskipun dari luar itu sudah banyak hal-hal yang negatif yang jika saya tidak memiliki kesehatan mental yang baik, tentunya akan mempengaruhi kehidupan saya, akan mempengaruhi point of view dalam kehidupan saya. Jadi pada saat pandemi di tahun 2020 itu titik balik saya untuk mengenal diri saya sendiri, untuk memahami karakter-karakter yang ada pada manusia, em, mengenali bahwa ada istilah ekstrovert, introvert, ambivert, ada istilah sanguin, plekmatis, koleris, dan hal-hal yang itu yang menurut saya, oh ini hal yang sebenarnya paling basic dalam kehidupan. Kesehatan mental itu 70% mempengaruhi kesehatan fisik atau istilahnya psikosomatik. Jadi hal yang terendah yang pernah saya alami adalah keadaan di mana saya harus berperang dengan diri saya sendiri bahwa hidup ini ternyata tidak seperti yang selalu kita harapkan, yang tidak selalu sejalan dengan yang kita inginkan, bahwa ada di mana masa-masa kita sudah melakukan yang terbaik, ternyata feedback yang kita dapatkan jauh dari itu, malah kebalikannya atau hal-hal yang buruk. Nah, itulah yang harus saya pahami saat itu menjadi titik balik saya bahwa ada sesuatu hal yang harus saya kontrol dan ada sesuatu hal memang yang tidak bisa lagi saya kontrol dan itu bukan lagi tanggung jawab saya dan itu tidak boleh mempengaruhi apa yang ada dalam diri saya seperti itu. Ya, apalagi dengan profesi sebagai seorang dokter ya, dengan yang bertemu dengan banyak orang tentu itu penting ya Mbak. Oke, Mbak Nuki, eh, kemudian gimana sih tanggapan Mbak Nuki tentang penilaian masyarakat terhadap seorang dokter gigi? Apakah masyarakat, khususnya di Indonesia Timur ya, karena Mbak Nuki kan belum, Mbak Nuki sepanjang saya baca CV-nya fokusnya di Indonesia Timur. Apakah masyarakat Indonesia Timur itu sudah aware dengan kesehatan gigi? Atau dokter gigi ini masih masih apa dianggap antara ada dan tiada gitu loh, kayak cuma penyakit gigi, cuma gigi yang sakit gitu, jadi kayaknya nggak perlu ke dokter lah gitu. Apakah masih ada anggapan-anggapan seperti itu? Lalu bagaimana Mbak Nuki sebagai seorang dokter gigi menyikapinya? Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Eh, Sudut pandang masyarakat mengenai kehadiran dokter gigi. Memang tingkat derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat di Indonesia itu sangatlah rendah, apalagi di daerah-daerah yang memang mereka tidak mendapatkan akses atau pelayanan di bidang kedokteran gigi. Jadi sebenarnya banyak saya temui masyarakat, mereka bukannya tidak mau, tetapi tidak tahu. Bukannya tidak mau untuk merawat kesehatan gigi dan mulutnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi pentingnya kita sebagai dokter gigi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena dengan adanya edukasi tersebut atau istilahnya dental health education, kesehatan gigi dan mulut ini akan memberikan efek yang sangat besar bagi tubuh mereka. Jadi ada kolerasi dari kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh. Tentunya kualitas hidup orang yang memiliki kesehatan gigi dan mulut yang rendah akan juga mempengaruhi kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, kita penting untuk melakukan edukasi, mengenalkan lagi kepada masyarakat bahwa sangat penting kesehatan gigi dan mulut bagi kualitas hidup, bagi sosialnya juga, karena pada saat kita berinteraksi kepada orang, tentunya
gigi kita akan menjadi salah satu hal yang menarik jika gigi tersebut sehat, bersih, dan juga estetik. Dan semoga dengan adanya edukasi tersebut membuka mata masyarakat bahwa bukan hanya kesehatan umum, tapi kesehatan gigi juga sangat penting untuk diperhatikan seperti itu. Oke, Mbak Nuki ini kan sudah memasuki usia kepala tiga ya, Mbak. Kemudian baru memutuskan untuk lanjut studi lagi di tengah gempuran-gempuran Gen Z yang juga mungkin bersaing juga nanti dengan Mbak Nuki nih di program dokter spesialistik. Kemudian eh, kiat-kiatnya atau usaha apa yang sudah Mbak Nuki persiapkan untuk menghadapi mungkin nanti perbedaan rentang usia itu pasti akan berpengaruh, sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh dalam proses studinya Mbak Nuki nanti gitu. Apakah sudah ada persiapan khusus nggak untuk menghadapi nanti ketika realitanya teman-teman studi Mbak Nuki itu jauh di bawah Mbak Nuki usianya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mencoba untuk menselaraskan keadaan diri dengan lingkungan sekitar. Mungkin Gen Z ya, dalam artian Gen Z. Eh, jadi sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan dokter gigi spesialis periodonsia ini, tentunya saya telah melakukan berbagai banyak survei atau riset di beberapa universitas, bukan hanya Gen Z yang ada sebagai mahasiswa lanjut sebagai residensi, tapi banyak juga eh, usia-usia yang istilahnya generasi milenial atau generasi milenial ya yang 90-an ya. Bahkan ada generasi alfa. Jadi mereka itu sudah memiliki anak, sudah memiliki usaha, tapi karena memang mereka passionnya menjadi dokter gigi dan mau mengembangkan ilmunya sebagai dokter gigi spesialistik, mereka tidak memandang usia ini sebagai penghalang untuk melanjutkan cita-citanya sebagai dokter gigi spesialis. Jadi hal ini sebenarnya hal yang baru juga saya sadari, oh iya ya, tapi sedikit banyak sebenarnya tidak mempengaruhi niat dan juga semangat saya dalam melakukan eh, proses residensi nantinya. Karena saya akan sangat senang karena di mana di angkatan saya nantinya akan bertemu dengan beberapa generasi dan itulah menjadi keunukan kita. Kita saling mengisi, saling istilahnya kesempurnaan itu ada karena perbedaan yang kita miliki seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan suatu penghalang dan itu merupakan suatu keunikan bahwa kita inilah makhluk sosial yang harus menerima perbedaan. Perbedaan bukan menjadi hal yang harus kita istilahnya denial atau tolak, tapi harus kita terima dengan berbesar hati bahwa kita bisa saling satu tujuan meskipun perbedaan itu nyata dalam artian generasinya berbeda, tapi tujuan kita sama tetap tujuannya adalah menjadi dokter gigi spesialis periodonsia, masuk sama-sama dan keluar pun lulus bersama-sama seperti itu. Oke, baik Mbak Nuki. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Dokter Ahmad. Silakan Dokter Ahmad. Baik, terima kasih Kak Nisa, Mas Sahroni. Makasih juga Dokter Nuki. Ya, gimana Dokter Nuki perasaannya dalam sesi mock up kali ini? Udah ada Eh, bayangan belum? Nanti mock up ke depannya udah ada dok. udah ada ya. Oke, mungkin kita feedback aja dulu ya, Kak Nisa, Mas Syaroni. Mungkin dari Mas Syaroni dulu deh feedbacknya. Silakan Mas Syaroni. Oke, makasih Mbak. Mbak Uki, dari awal ya, saya lihat apa Uki ngejawab pertanyaan. Kalau saya lihat ya, terutama pertanyaan-pertanyaan awal dari Mbak Rama itu kepanjangan kayaknya deh. Coba coba latihan jawab pertanyaannya tuh singkat padat. Nanti kalaupun belum jelas, panelis pasti
nanya lagi gitu ya. Jangan takut. Jadi jangan nggak usah itu sendiri Mbak Rama aja udah 30 menit habis tuh ya. Iya kan? Iya. Rata-rata rata-rata biasanya apa wawancara itu maksimal mungkin ya 30 menitan, 20 menitan selesai. Ini baru satu panelis, pertanyaannya juga nggak seberapa kayak tadi. Iya, tiga Mas, puluh kayaknya menit. terlalu panjang Nah, lebar ya penjelasannya ya. ya. Sampai Aduh, Mbak Ramanya bilang, oke, cukup. Ya, tadi Mbak Rama bilang gitu kan ya? Cukup kan ya? Benar, benar. Iya, kepanjangan Mbak, Mbak Noki. Tapi substansi jawabannya udah dapat, cuman kurang dipadetin lagi gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi gestur Mbak Nuki ya. Nanti pas wawancara coba posisi laptopnya itu kayak Mbak Rama sama Mbak Nisa itu. Jadi yang close up gini ya. nggak terlalu rendah posisi laptopnya tuh. Kemudian Oh, yang kedua mata. jadi Saya nggak tahu ya kalau matain ya, tapi kalau mentor-mentor saya itu bilang mata itu usahakan jangan 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 apa ya kemana-mana gitu. Coba fokus ke satu titik. Jangan seakan-akan Mbak tadi terkesan seakan-akan nggak tahu ya kesannya seakan-akan Mbak Nuki itu melihat catatan beberapa kali itu. Jadi kurang enak aja dilihat. Nah itu cuman estetik aja sih. Kalau dari saya itu aja. Oke, terima kasih Mas Roni. Selanjutnya, silakan Kak Nisa. Oke, halo Dokter Nuki. kalau Mbak Saya Nisa. saya bukan bidang dokter ya Mbak. Jadi tadi sejujurnya saya pas akademik ya nggak ngerti pembahasannya sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang tidak saya pahami. Tapi pengamatan saya juga sama dengan Mas Sahroni. Substansinya saya rasa sudah bagus, tapi yaitu terlalu panjang. Jadi untuk saya nih, kita tidak tidak bisa dipungkiri nanti tiga panelis itu pasti ada yang bukan backgroundnya kedokteran. Jadi posisi saya nih sebagai yang background kedokteran mendengarkan sepanjang itu bosan, Mbak. Jadi tuh ditakutkan nanti ketika Mbak Nuki substansinya saat substansinya itu ada panelis yang ngekat omongannya Mbak Nuki di tengah-tengah dan itu nggak enak, Mbak. Ketika kita udah di-cut Hmm. sekali itu pasti pikiran kita udah jadinya kemana-mana gitu loh. Wah, kok di-cut sih kan belum selesai nih gitu. Jadi akan mengganggu konsentrasi. Jadi benar kata Mas Haroni, kalau bisa misalnya ditanya nih, kalau bisa di jawaban pertama itu substansinya sudah tersampaikan semua, tujuan Mbak Luki itu sudah tersampaikan, tapi kalau bisa secara singkat dan jelas saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas, pasti panelisnya akan mengkonfirmasi dan validasi lagi, terutama panelis akademik ya. Kalau panelis yang dari APDP atau psikologi biasanya sih tidak terlalu mengulik-ngulik apa pertanyaan pertamanya, tapi kalau panelisnya akademik pasti akan mengulik lagi tuh, dikulik bisa jadi dikuliknya sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi di jawaban pertama itu tidak usah terlalu panjang. Kalau tadi memang terlalu panjang sih. Kemudian tips juga sih, sama catatan saya sama dengan Mas Haroni, tatapannya Mbak Nuki itu sering ke atas, sering ke samping. Ini saya ngerti sih posisinya kita lagi mock up, cuman ini takutnya substansinya kapan ya Mbak? Insya Allah tanggal 22 Mei, Mbak. Ini mock up keberapa? Ini udah mock-up ketiga. Oke. Tapi eh, untuk Gimana? RGA baru pertama kali. Eh, Ya, untuk ya RGA MGM. yang kedua kayak. Kedua. Oh, udah sama Dokter Rahma waktu itu ya. Ya, benar. Ya, kalau bisa sih dulu saya dikasih tips sama mentor saya itu, kalau bisa matanya jangan lari dari kamera. Jadi kita tuh, kalau kita natap layar, itu kan kita ngeliatnya ke bawah nih. Ini posisi saya lagi natap layar nih, itu ke bawah. Tapi kalau kita natap kamera, itu seolah kita tuh lagi ngelihat ke panelis yang lagi bertanya gitu. Jadi seolah kita lagi wawancara langsung, kemudian si panelisnya juga merasa Mbak Nuki itu memperhatikan mereka gitu. Jadi tipsnya mata tuh lihat ke kamera aja. Apapun pertanyaannya, se separah apapun pertanyaannya, sesulit apapun pertanyaannya, tetap aja lihat ke kamera. Jangan lihat ke layar, jangan lihat ke kiri, ke kanan gitu.
Saya rasa itu tips yang sangat bermanfaat dulu dari mentor-mentor saya juga ya. Kemudian tadi ada beberapa gestur tangan yang cukup mengganggu juga sih. Tapi kayaknya itu refleks ya. Cuman kalau bisa nanti untuk ngejaganya tangannya tuh kalau misalnya ada meja, di meja aja. Kalau nggak ada meja ya di paha aja. Jadi biar tangannya nggak bisa kemana-mana. Toh kalau memang ada gestur tangan yang perlu dilakukan, sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering juga eh, mengeluarkan gestur-gestur tangan gitu. Kemudian Pakai kacamata kan juga nggak bisa ya? nggak apa-apa Mbak, cuman tadi tuh kayak Oh, ada yang tidak diperlukan gestur tapi Mbak Nuki kayaknya refleks gitu. ya Kemudian Mbak. apa ya? Nya tuh kalau bisa dikurangin mungkin sering latihan sendiri aja ngomongnya gitu. Makanya itu karena terlalu panjang tadi jawabannya, jadi Mbak Nuki tuh kebanyakan jadinya mikir apalagi. Tapi menurut saya sih sebenarnya udah cukup ya. Tapi Mbak Nuki tuh kayak pengen nambahin lagi jawabannya gitu. Sebenarnya eh, ada yang nggak perlu ditambahkan. Jadi karena udah masih ada yang pengen diomongin jadinya jadi gitu. Sampai tadi Dokter Rahma eh, kayaknya udah selesai nih ternyata belum gitu. Gitu sih. Kemudian kalau nanti biasanya kita kan nggak tahu tuh mana panelis yang akademik, mana panelis yang LPDP, mana yang psikolog. Tapi mereka kan nggak menyebutkan. Tapi kita pasti bisa membaca, oh kalau dari pertanyaannya kayak gini, oh berarti ini akademik nih. Kalau dari pertanyaan kayak gini, berarti ini dari LPDP. Kalau pertanyaan kayak ini, berarti di psikologi. Biasanya panelis psikologi itu tidak akan bertanya secara gamblang, sebutkan kelemahan, kelebihan. Ada yang bertanya seperti itu, ada yang enggak. Saya dulu nggak dapet tuh, sebutkan kelemahan, kelebihan. Tapi pasti dari jawaban-jawaban yang Mbak Nuki sampaikan, mereka akan nilai eh, sesuai nggak sih yang ditulis sama kelemahan, kelebihannya gitu. Kayak tadi mungkin Mbak Nuki kan nulisnya peduli, empati gitu kan di kelebihannya. Nah, tadi kan saya berusaha mancing tuh sama pertanyaan gimana pengalamannya ditambah, gimana pengalamannya di DTPK. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin panelis psikologinya nanti akan menilai ya, sesuai nggak sih kelebihan sama kelemahan yang dituliskan dengan jawaban yang disampaikan. Jadi berusaha konsisten saja dengan menjawab apa yang di CV-nya, jangan lari dari CV. Kalau memang ada yang ingin ditambahkan ya silakan ditambahkan monggo, tapi jangan terlalu jauh dari apa yang Mbak tulis di CV dan di esai. Itu aja sih dari aku, Dokter Rahma, silakan Terima kasih Mbak sebagai Nisa. sesama dokter. Oke, terima kasih Kak Nisa. Oke, Dokter Nuki. Kalau Iya, dari saya catatannya sama, sama Mas Roni, sama Kak Nisa sama. Pertama pandangan, tadi udah dijelaskan kan pandangan. Terus yang paling agak gimana ya, jedanya terlampau lama gitu. Karena jeda terlampau masih lama, grogi jadi langsung. ini udah selesai atau belum ya? Apalagi, kalau boleh tahu substansinya jam berapa, dokter? Saya lupa jam berapa? Pagi, pagi tuh. Pagi ya. Pagi jam Alhamdulillah 9 kalau dok, insya Allah. kalau pagi alhamdulillah gitu. Takutnya kalau misalkan dapat yang sore, karena jeda kayak gitu, panelis itu udah capek, moodnya udah amburadul lah gitu, karena menerima segala macam input dari para calon-calon ordi lainnya gitu kan. Nah, jadi jedanya itu dipersingkat. Terus ya dipersingkat lagi jawabannya. Mungkin saya ingin ini bantu koreksi dikit untuk jawaban alasan memilih periodon. Tadi kan memang bagus sih triknya tadi itu, udah memaparkan faktor internal, eksternal. Tapi kurang kena. Kena itu pas jawaban pertanyaan saya yang ketiga kali baru dijawab. Yang ke kasus BBLR gitu. Jadi sama kebutuhan dokter spesialis di Halmahera Utara itu. Jadi kalau misalkan ditanya alasan ngambil, ini saran dari saya ya dok ya, kalau ditanya kayak gitu supaya lebih singkat, padat, dan jelas, kenapa memilih spesialis periodon itu karena keterbatasan, karena belum adanya dokter periodon di Halmahera Utara dan tingginya kasus BBLR di kabupaten tersebut sehingga akan mempengaruhi bla 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 gitu. Itu faktor yang pertama. Terus faktor yang kedua didukung lagi
faktor yang kedua, faktor internal didukung lagi. Selama masa perkuliahan, saya telah lama berkecimpung dengan urusan periodon, sehingga semakin meningkatkan minat saya untuk memperdalami ilmu tersebut. Dah gitu. Jadi singkat, padat, jelas gitu. Ada terukurnya. Nah, gitu. Itu untuk alasannya. Kemudian untuk kontribusi. Untuk bagian kontribusi ini saya salut kontribusi dokter itu memang realistis, nggak muluk-muluk, memang bisa kita nilai indikatornya gitu. Tapi kadang-kadang dokter ada beberapa bagian yang terlampau oversharing gitu. Nah, yang oversharing ini kadang-kadang jadinya membuat rancu. Jadi terkesan takutnya ada stigma-stigma seperti kok jadinya ajang pamer gitu. Jadi usahakan kita jangan terlampau merendah untuk ya gitu deh gitu. Jadi ya sampaikan aja substansinya gitu dok. Dan ya substansi tes substansi ini kadang ada yang 10 menit, kadang ada yang 40 menit. Kalau saya kemarin hampir 1 jam sih substansi, tapi ada yang 10 menit. Jadinya coba diringkas lagi ya dok ya untuk jawabannya. Diringkas-ringkas aja gitu. Gunakan sistematis yang 5W1H gitu dok. Ada nanti kita diskusi aja lah gitu. 5W1H jawabannya gitu, ya, dok. Terus apa lagi ya? Sama ini dok, kalau misalkan nanti dokter ujiannya ada kursinya yang kursi sandaran kayak gini beroda, jangan terlampau goyang-goyang ya dok ya. Hati-hati terlampau goyang-goyang itu kita nggak tahu nih buat penulis ini kayak gimana. Ada yang ya welcome aja gitu kan, tapi ada juga yang kayak udah nggak seret nih sama ini gitu, udah kena nih attitude-nya, takutnya seperti itu. Meskipun poin secara substansi, esai dokter itu udah bagus banget kayak gitu. Menurut saya itu aja sih. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Jadi dokter Nuki mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Roni, Kak Nisa, atau kepada saya silahkan. Mungkin mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan, apakah nanti ada jenis pertanyaan yang mengenai nilai-nilai LPDP atau dana-dana yang diberikan oleh LPDP, atau kenapa kamu memilih LPDP? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin akan diberi sama panelis? Oke. Nah, itu kemungkinan pertanyaan yang keluar bakal ada, Dokter Nuki. Tapi ya tergantung nanti, kita nggak tahu realitanya kayak gimana. Tapi saran saya untuk Mbak Dokter Nuki, kalau ditanya tentang akademik, usahakan pakai bahasa yang awam dan jawabnya itu yang langsung to the point. Eh, Tolong dibaca lagi penjelasan spesifiknya gitu, Dokter Nuki. Tapi dibahasakan ke bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu, dok. Takutnya ntar dokter ditanya sampai ke dalam-dalamnya gitu. Tapi yang nilai LPDP, terus pendanaan LPDP, atau yang lain itu kemungkinan besar ada. Dipersiapkan aja intinya. Dari Kak Nisa Baik. ada tambahan? Atau Mas Aroni? Ya, kenapa tadi Mas Haroni nggak nanya nilai LPDP? Kayaknya karena jawabannya Dokter Nuki juga nggak ada yang ngarah ke sana ya. Coba tadi pas ditanya kenapa milih LPDP, terus Dokter Nuki jawab, ya karena LPDP, biasanya jawaban template-nya gini, karena LPDP sejalan dengan visi dan misi saya ke depannya, itu pasti ditanya tuh, emang visi misi LPDP apa gitu. Jadi kalau memang menghindari pertanyaan itu ya hindari juga jawaban yang mengarah ke sana. Biasanya rata-rata tuh pasti menjawab karena saya sejalan dengan nilai LPDP ya. Nanti kemungkinan akan ditanya tuh iseng-iseng nanya panelisnya emang nilai-nilai LPDP apa gitu. Jadi dipersiapkan aja Mbak karena pertanyaannya itu nggak tahu. Terus biasanya juga ada yang nanya eh, kira-kira syarat lulus dari program dokter gigi spesialis dari Unhas itu apa aja gitu. Syarat lulusnya apa? Kalau syarat masuknya kan udah jelas tuh kan. Kalau syarat lulusnya apa? Syarat bisa lulus apa? Apakah harus ada jurnal internasional, konferensi internasional, kayak gitu-gitu biasanya dijelaskan sih. Ada yang bertanya kalau saya dulu ditanya gitu ya. Syarat masuknya pasti udah tahu syarat lulusnya apa. Karena saya bukan program dokter gigi spesialis, dulu juga ditanya eh,
mata kuliahnya apa gitu. Kemudian jumlah SKS untuk bisa lulus berapa. Saya malah ditanya per semester itu ngambil SKS berapa, kemudian ada mata kuliah apa aja, kapan mulai tesis gitu. Karena saya bukan program dokter gigi, jadi ditanya itu sama. Jadi kemungkinan pertanyaan itu ada aja. Pertanyaan yang tidak dokter Nuki prediksi pun bisa jadi keluar. Pertanyaan-pertanyaan iseng dari panelis itu juga pasti ada. Kayak saya dulu ditanya karena saya cross major dari kimia ke ilmu lingkungan, ditanya kalau kamu cross major terus berarti kan kamu nol nih mau mulai ilmu lingkungan. Terus kamu udah kursus apa aja untuk mulai kuliah di ilmu lingkungan gitu. Tiba-tiba ditanya itu kan nggak terprediksi bakal ditanya kursus apa gitu. Jadi segala kemungkinan pertanyaan itu yang terfikir di otak dokter Nuki kira-kira ini ditanah nggak ya? Disiapkan aja jawabannya dok. Bisa jadi yang terfikirkan itu nanti tiba-tiba ditanya. Kalau ada yang tiba-tiba tersirat nih di dokter otaknya dokter Mbak Nuki di pikiran, kayaknya ditanya nggak ya? Siapin aja jawabannya. Artinya kita udah siap tempur lah. Itu sih dokter Rahma. Mungkin dari Mas Haroni ada tambahan. Oke, Mbak. Dari saya cukup sih Mbak. Ya paling kata Mbak Nisa tadi sih, setiap ada pertanyaan yang terbersih gitu ya, sekilas aja. Ya siapin aja jawabannya. Oke, Dokter Nuki, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hmm. Yang tadi dokter bilang 5W1H itu sebenarnya aku baru dengar sih, Dok. Ehm, jadi misalkan ditanya template ya, ini pertanyaan template. Misal kontribusinya kita pakai apa dulu? Apa? Apa kontribusi? Nah, jelaskan itu kontribusinya satu bisa diklasifikasikan faktor internal, faktor eksternal. Internal berarti dalam diri. Apa sih alasan milih? Tadi saya nanya apa tadi? Misalnya alasan milih kampus ya, alasan milih kampus atau prodi itu. Jadi faktor internalnya misalnya dalam diri, ada pengalaman-pengalaman yang menarik atau pernah meneliti tentang itu jadi faktor internal. Kemudian faktor eksternal bisa dari kekurangan dari tenaga ahli atau memang kebutuhan masyarakat atau bisa dikaitkan sama visi misi Indonesia gitu. Alangkah lebih baik kalau misalkan ada tercantum dalam visi misi Indonesia Emas 2045, masukkan itu. Itu lebih good point menurut saya. Menurut mentor-mentor saya pun begitu. Kemudian eh, itu yang W pertama, what. Kemudian kemudian why, mengapa gitu. Mengapa harus memilih memilih why sama what hampir-hampir mirip. Kemudian who, siapa yang harus menjalankan itu. Jadi itu kan kenapa harus saya gitu. Jadi ya Mbak harus dokter harus meyakinkan kenapa sih harus saya yang melanjutkan prodi tersebut kayak gitu. Jadi itu jawabannya itu bisa mengerucutkan juga sebagai pembeda dari peserta yang lain gitu. Dan kemudian how itu bagaimana cara kontribusinya kayak gimana ya. Kalau kontribusi kan kita tahu ya itu kontribusinya dibagi yang jangka pendek, menengah dan panjang. Dan usahakan yang jangka pendek itu bisa lagi dirinci lagi. Apa rencana jangka pendeknya apa aja. Kemudian kapan rencana jangka pendek ini mau direalisasikan ya disebutkan nanti rencana jangka pendek akan saya realisasikan sekitar 1 sampai 3 tahun atau berapa gitu sesuai dengan timetable yang dokter siapkan. Kemudian dari situ bisa juga dapat pertanyaan, siapa yang mengerjakan rencana jangka pendek itu? Apa dengan diri sendiri saja cukup atau harus kerjasama dengan lintas sektor? Seperti itu. Jadi dibuat jaring laba-labanya gitu, Mbak. Pola pikirnya dibuat mind map-nya gitu, dokter ya. Bisa juga ntar di searching di internet ada itu cara untuk menjawab tips dan trik untuk menjawab pertanyaan substansi dengan ini 5W1H. Ya, Dok. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi Dokter Nungki? Udah cukup jelas, Dok. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, nanti boleh dijapri aja. Boleh, boleh japri nggak? Boleh, boleh. Boleh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin ke
ke Dokter Nurulnya. Ayo ke Nur. Kalau ada dari teman-teman di sini mungkin mau bertanya, eh, kami sharing pengalaman juga boleh gitu. Iya. Mumpung ada Dokter Ahmad, tadi saya lihat ada beberapa dokter juga yang join ini. Ini sih tadi Dokter Nuki aku mau nambahin dikit lah. Tadi ketika aku nanya hal sulit apa yang pernah dokter alami tuh, mimik wajahnya Dokter Nuki itu langsung berubah. Nah, biasanya kalau dia psikolog, itu dia lebih bisa memancing emosi gitu. Aku pertanyaan itu sampai aku pengen nangis karena ada pertanyaan yang memang memancing emosionalku gitu loh. Jadi biasanya psikolog itu eh, ada kemungkinan bertanya hal yang mungkin hal sulit atau pengalaman yang kurang membanggakan karena mereka mungkin bisa ya bertanya sampai emosional kita terpancing gitu. Jadi mungkin tips dan triknya nanti kalau dapat pertanyaan kayak gitu, kalau saran dari mentorku sih dulu jangan terlalu terbawa emosi gitu loh. Jangan sampai nangisnya malah terisak-isak sampai membuat kita sulit berbicara. Itu sih. Takutnya nanti mendapatkan psikolog yang terlalu eh inilah Tadi meng- ekspresi gimana, Mbak? ya sampai kan sampai agak nyender ke belakang terus agak narik nafasnya panjang gitu. Apalagi tadi kan Eh, dokter Nuki membahas kesehatan mental kan. ya. Itu bisa tricky nanti akan dikulik oleh mungkin psikolognya karena psikolog mungkin bidangnya gitu. Kalau aku kan bukan bidangnya, ini mah psikolog pura-pura ini mah. Tapi udah kayak psikolog. Oh waduh, gitu gitu dokter Nuki. Jadi bisa jadi nanti akan ada pertanyaan yang terlalu memancing emosional. Jadi jangan sampai terlalu emosionalnya dengan pertanyaan psikolognya karena aku hampir kemarin hampir hampir terbawa emosional dengan pertanyaan salah satu psikolog. Itu Berarti sih. harus tetap stabil ya cara Ya, menjawabnya. gitu. Karena mereka tuh bisa bisa membawa kita masuk ke dalam emosional tuh bisa gitu loh. Jadi itu entah mancing dari orang tua, dari apa aja gitu dipancingnya. Gitu sih. Tetap tetap ini aja lah, tetap menjaga emosional aja lah selama substansi. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kayaknya nggak ada sih, Dokter Ahmad. Oke. Tambahan saran dari saya untuk teman-teman yang mau tes, pastikan lagi nanti waktu tes ruangannya steril. Kemudian pastikan ini buat cadangan internetnya. Apa teman-teman yang awalnya menggunakan WiFi berarti harus juga cadangan paket internet di kuota HP. Tapi nanti HP-nya itu bakal diletakkan jauh dari jangkauan si peserta sih nanti waktu pas wawancara gitu. Oke, di kolom chat saya udah share link YouTube-nya, bisa dipelajari. Itu salah satu tips juga mind mapping yang bisa mengkonsepkan dalam menjawab pertanyaan substansi. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kalau tidak ada lagi tambahan, kita cukupkan mock-up interview Dr. Nuki kali ini. Kami sebagai panelis, mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Semangat untuk teman-teman semua. Semoga hasilnya yang terbaik. Semoga bisa menjadi keluarga LPDP di batch kali ini. Amin. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.